Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya kembali menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar tentang fosil Gallikelor yang pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah fosil Gallikelor untuk aktivasi boleh terendam di air garam kasar? Baik, saya akan jawab dulu di pertanyaan yang poin pertama. Untuk aktivasi fosil Gallikelor, saya sarankan jangan sampai direndam di garam, teman-teman ya. Karena untuk direndam di garam itu sama halnya kita merusak secara perlahan fosil Gallikelornya. Karena garam ini cukup keras sekali dan mengakibatkan ada bisa dikatakan efeknya itu bisa merusak. Sehingga jikalau fosil Gallikelor tersebut itu ada sedikit rusak karena efek-efek tertentu yang memang kita sengaja, itu juga mempengaruhi dari energi alaminya. Karena benda apapun itu dari segi bentuknya juga sangat berpengaruh sekali dengan energinya, sangat berkaitan teman-teman ya. Apalagi jikalau fosil Gallikelornya ini rusak. Karena untuk jenis benda apapun, jika kita rendam dengan air garam atau garam kasar, itu bendanya itu lambat laun akan rusak. Nah, termasuk besi, batu, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu tidak baik, dan jika sahabat-sahabat ingin merendamnya, alangkah lebih baiknya dengan minyak goreng, minyak kelapa, atau minyak zaitun yang murni, bukan minyak zaitun yang ada pewanginya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bicarakan teman-teman ya tentang uh, pertanyaan ini sudah terjawab sebenarnya di konten-konten saya sebelumnya. Tapi saya ini lupa di konten yang sebelah mana yang jelas pernah saya ulas meskipun di judul yang berbeda. Terus yang kedua, nah ini fosil Gallikelor berupa cincin bisa dikenakan di jemari kiri. Dan apa tujuannya? Baik, untuk menggunakan cincin fosil Gallikelor di jemari kiri, itu tujuannya yang lebih condong mengarah pada sebuah pengasihan, kewibawaan, pengarisan. Nah, itu condongnya ke situ. Intinya di situ, dan buat sahabat-sahabat tentunya sudah bisa menjabarkan sendiri ya. Itu intinya di situ, itu kesimpulannya. Silahkan dijabarkan sendiri yang berhubungan dengan kewibawaan, karisma, pengasihan secara umum, atau penglaris dan lain sebagainya. Semacam itu. Terus yang terakhir, apa tujuannya jika di jemari kanan? Ini apa ya ini? Apa tujuannya? Mohon dijelaskan. Oh, untuk yang terakhir, jika dipakai di jari kanan, ini tujuannya untuk apa? Nah, kalau untuk di jari kanan, itu biasanya untuk yang mengarah pada sebuah pengobatan atau kesembuhan, karena fibra energi alami pada fosil Gallikelor juga dapat dipakai atau bisa dipergunakan untuk sarana pengobatan teman-teman ya, termasuk uh, getaran energinya yang dominan mempengaruhi kita bisa agar lebih bisa relaksasi dan lain sebagainya, karena fosil Gallikelor itu energi alaminya cukup menenangkan. Terus yang kedua itu untuk proteksi, mengarah pada sebuah proteksi. Dan ini yang saya jawab ini adalah inti-intinya saja. Nah, sekali lagi yang di jari kanan, yang di sebelah jari kiri, ini fungsinya untuk pengasihan secara umum, terus untuk penglarisan, kewibawaan, karisma, dan lain sebagainya. Pokoknya inti kesimpulannya itu, jika saya simpulkan, itu intinya begitu, ke situ. Terus yang di jari kanan itu untuk proteksi dan untuk pengobatan, bisa disebut dengan terapi. Tapi untuk jenis fosil Gallikelor yang berupa cincin mungkin tidak cukup kuat untuk terapi jika hanya dipakai saja ya teman-teman ya, karena ukurannya yang cukup kecil, dan meskipun ada ukuran besar untuk sebesar cincin mungkin
kalau sekedar dipakai saja tidak cukup kuat untuk terapi pengobatan. Hanya mungkin nanti berefek pada pemakainya agar lebih tenang lagi karena secara alami energinya menenangkan. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.